Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru, kali ini saya akan mencoba berbagi aksi nyata melaksanakan asesmen awal pembelajaran atau yang disebut juga asesmen diagnostik dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya kita tahu bahwa ada dua jenis asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Mengapa kita harus melaksanakan asesmen diagnostik? Nah, kita sadar betul bahwa kondisi murid kita memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan yang berbeda. Maka, guru perlu mengidentifikasi kebutuhan mereka dengan tepat. Apa sih pentingnya dilakukan sebuah asesmen diagnostik? Pada dasarnya, asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Dan asesmen bukan sekedar memberi nilai bagi murid, melainkan juga berupa proses memperoleh informasi bagi guru untuk merefleksikan praktik mengajar yang dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Lalu, apa tujuan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid yang hasilnya digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid. Tahapan penyusunan asesmen diagnostik yaitu yang pertama, menganalisis raport murid tahun sebelumnya. Kedua, mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan. Ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Keempat, menggali informasi tentang murid, seperti latar belakang, keluarga, motivasi, minat, serta ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Namun, tidak hanya terbatas pada itu saja. Ibu dan Bapak Guru juga dapat mencari tahu aspek yang lain sesuai kebutuhan murid di sekolah. Dan tahap yang kelima, melaksanakan asesmen dan pengolahan hasil, serta keenam, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik dilakukan pada minggu-minggu awal tahun pelajaran atau di awal pembahasan materi baru. Asesmen diagnostik dilakukan pada kompetensi-kompetensi yang dirasa penting untuk diketahui guru dari awal. Selanjutnya, mari kita pelajari persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, di sini saya coba melaksanakan asesmen matematika kelas 3, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Persiapan mencakup 3 langkah. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan asesmen. Kedua, mengidentifikasi materi asesmen. Dan yang ketiga, menyusun 10 soal sederhana. Selanjutnya, membuat rencana pelaksanaan asesmen. Pertama, menentukan kelas. Kedua, menentukan mata pelajaran dan topik. Ketiga, menentukan waktu pelaksanaan asesmen. Keempat, menentukan tempat pelaksanaan asesmen. Dan yang kelima, menentukan cara metode asesmen. Setelah itu, mengidentifikasi materi asesmen. Pertama, topik apa saja yang perlu dipahami peserta didik pada jenjang kelas ini? Dan yang kedua, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya yang menjadi prasyarat dasar agar dapat mengikuti kelas yang sekarang. Kemudian menyusun 10 soal sederhana. Asesmen terdiri dari 10 soal. 8 soal merupakan prasyarat dasar yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya, dan 2 soal terkait materi baru. Penjabarannya adalah
2 soal dari kemampuan dasar 2 kelas di bawahnya yaitu semester 2 dan 6 soal dari kemampuan dasar 1 kelas di bawahnya yaitu semester 1 dan 2 dan kemudian 2 soal dari kemampuan dasar semester 1 dari kelas yang baru akan dimulai. Selanjutnya pelaksanaan asesmen. Asesmen dilaksanakan di ruang kelas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Siswa mengerjakan 10 soal yang dirancang sesuai dengan tahapannya. Setelah itu kita melakukan tindak lanjut asesmen. Tahap ini mencakup 4 langkah. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Kedua, berdasarkan hasil penilaian, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. 4. Ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk itu, yang terpenting dan perlu ibu dan bapak guru selalu ingat adalah bahwa setiap murid di kelas memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, asesmen diagnostik diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Demikianlah pemaparan mengenai asesmen di awal pembelajaran atau yang sering kita sebut asesmen diagnostik. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.